menyampaikan ini aplikasi marketplace hanya untuk satuan kerja di seluruh Indonesia dan vendor yang didaftarkan oleh Satker. Dan pembelanjanya sendiri hanya mencakup uang persediaan saja, seperti itu. Next. Nah, ini latar belakang kenapa sekarang pemerintah mendorong Satker untuk melakukan pembelanjaan melalui marketplace. Yang pertama untuk memberdayakan UMKM, kedua mendigitalisasi UMKM, dan yang ketiga modernisasi pengelolaan keuangan negara. Sehingga pemerintah merasa perlu dikembangkan digital payment ecosystem dan sistem marketplace guna mendorong yang pertama efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara, serta memberdayakan vendor yang sebagian besar merupakan UMKM. Jadi mendorong juga nih para UMKM yang ada di sekitar kita seperti itu. Jadi nanti biasanya kalau UP itu kan tidak bisa ya gitu langsung secara dilihat. Nah, tapi sekarang diharapkannya marketplace ini nanti dari pusat seperti itu atau Pak Presiden gitu bisa melihat secara langsung, secara real berapa sih belanja yang digunakan, belanja UP digunakan melalui aplikasi marketplace. Berapa banyak uang yang sudah diserap, belanja apa aja sih, belanja ATK, catering, mabeler, atau segala macam gitu. Jadi bisa lebih transparan dan akuntabilitas. Lebih akuntabel seperti itu. Nah, menurut Pak Jokowi gitu ya, salah satu arah kebijakan APBN 2021 kita adalah mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Jadi kita harapkan pemerintah dalam hal ini Satker bisa juga mempercepat bukan hanya di lingkup Satker tapi juga lingkup masyarakat supaya lebih digital seperti itu. Nah, ini arahnya yang biasanya kita transaksi tunai, nanti transaksinya non-tunai. Yang biasanya kita transaksi fisik ke teller bank, sekarang kita lebih electronic banking. Yang biasanya paper-based reporting, nanti jadi digital reporting. Dan yang biasanya sistem informasinya online, menjadi online dan terintegrasi. Seperti itu. Nah, di sini ada mekanisme digital payment marketplace. Jadi digital payment marketplace itu nama sistemnya kita ya Bapak Ibu, nama sistem yang sekarang ingin dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti itu, digital payment, pembayaran secara digital, nama sistemnya marketplace, seperti itu. Nah, tahapan pengadaan barang atau jasa mulai pemesanan barang atau jasa hingga pelaporan dilakukan secara terintegrasi dalam aplikasi atau sistem yang disebut Digital Payment Marketplace milik BUN. Nah, Digital Payment Marketplace ini memberikan manfaat tidak hanya untuk Satker, vendor, dan perbankan, tetapi juga untuk BUN. BUN ini maksudnya Kementerian Keuangan dan juga auditor, seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih ya Bapak Ibu, sebenarnya Satker di sini dituntut untuk sudah memiliki virtual account. Nah, jadi kami tekankan, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum memiliki virtual account, sudah bisa menghubungi bank di sekitar Bapak Ibu untuk bisa memilikinya. Karena apa Bapak Ibu? Nanti kan marketplace ini kan pasti punya tagihan pembayaran. Nah, tagihan pembayaran ini dibayarkan melalui CMS. Bisa CMS, bisa juga kartu kredit pemerintah. Nah, makanya itu harus punya virtual account terlebih dahulu, baru bisa membayar melalui CMS, seperti itu. Dan tujuan strategisnya, yang pertama, menyediakan sistem pembayaran pemerintah yang efisien dan efektif, kemudian mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara, dan meningkatkan kualitas pengelolaan kas negara. Nah, ada 3 bank di Indonesia yang mendukung program pemerintah digital payment marketplace ini. Yang pertama ada Bank BRI, Bank Mandiri,
dan yang ketiga Bank BNI. Nah, tapi di KPPN mana sekitar bisa dibilang 99% lebihnya itu bendahara pengeluaran memiliki rekening dari BRI. Maka dari itu kita prioritaskan sekarang untuk satker yang menggunakan Bank BRI, kita lakukan BIMTEK, sedangkan untuk yang menggunakan Mandiri dan BNI mungkin di kesempatan yang lain seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang ini kita khusus untuk aplikasi digital payment marketplace-nya Bank BRI seperti itu. Nah, proses bisnisnya seperti apa? Seperti itu ya. Proses bisnisnya mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini. Yang pertama, nanti Satker melakukan order melalui ke vendor melalui aplikasi marketplace. Kemudian nanti vendor melakukan pengiriman dan meminta tagihan. Terus yang ketiga, Satker melakukan pembayaran melalui aplikasi CMS. Di sini maksudnya adalah bank. Kemudian bank akan melakukan pembayaran ke vendor, dan kemudian nanti di sini terjadi pencatatan ya. Dan di sini maksudnya report atau pelaporannya ini langsung otomatis keluar seperti itu, nggak usah kita ketik-ketik lagi gitu laporannya. Nah, ini manfaat-manfaat yang diharapkan bisa kita capai menggunakan aplikasi marketplace ini ya Bapak Ibu. Yang pertama dari sisi Satker, yang pastinya ada manfaat otomatisasi dan efisiensi, ada integrasi pengadaan, pembayaran, perpajakan, dan pelaporan. Karena manfaatnya ini adalah salah satunya di aplikasi ini, pajak-pajak yang biasanya kan kalau kita belanja UP di luar itu kan biasanya kita hitung pajaknya lagi. Kalau ini nanti pajaknya otomatis keluar. Nah, jadi apapun berapapun nilai pajak nanti yang keluar di aplikasi itulah yang benar. Tapi mohon dipastikan kategori belanjanya udah benar. Contohnya kalau ATK gitu ya. Nanti kategorinya udah menggunakan kategori yang benar sehingga kalkulasi perpajakannya itu keluar angka yang benar seperti itu. Nanti kalau udah benar, ya udah Bapak Ibu nggak usah pusing mikirin mengkalkulasikan pajaknya sekian-sekian gitu ya. Jadi cepatlah seperti itu. Kemudian ada simplifikasi SPJ. Dan kemudian dari sisi vendor, manfaat yang ingin diraih adalah kepastian pembayaran, kemudian peluang menjadi rekanan di banyak satker, yang ketiga, bank lending facility. Yang ketiga dari sisi bank adalah pasar baru untuk kredit, kemudian layanan bagi targeted segment, dan brand mitra pemerintah. Sedangkan untuk DJPB sendiri, manfaat yang ingin dicapai adalah untuk manajemen likuiditas yang lebih efisien. Jadi mungkin uang-uang yang menganggur misalnya di kas Bapak Ibu itu nanti lebih bisa dimaksimalkan lagi. Kemudian untuk dari auditor bisa mengurangi kemungkinan terjadinya fraud, kemudian ada electronic audit gitu ya, dan memastikan kepatuhan wajib pajak. Jadi kita lihat di sini manfaat yang bisa dihasilkan oleh aplikasi marketplace ini sungguh sangat baik. Nah, sekarang biasanya kalau Bapak Ibu belanja di marketplace, biasanya kan ini ada dua pengguna ya. Yang pertama pembeli dan penjual. Biasanya kita mesti bikin akun dulu ya Bapak Ibu kalau kita mau belanja di Shopee seperti itu. Ada satu akun untuk pembeli dan satu akun untuk penjual seperti itu. Tapi kalau untuk aplikasi marketplace pemerintah ini, untuk pembelinya sendiri, untuk satkernya sendiri, itu memiliki totalnya 6 user. Oke, 6 user ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, ini untuk satker ya, dari sisi satker kita lihat. Yang pertama ada admin satker. Kemudian, nah admin satker ini adalah Bapak Ibu sekalian yang sedang mengikuti BIMTEK pada siang ini. Seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu ditunjuk sebagai admin satker. Bapak Ibu ditunjuk sebagai admin satker. Nanti ada formatnya tuh.
ada formatnya, mendaftarkan diri sebagai admin Satker, nanti udah kami kirimkan juga di link materi. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu ditunjuk sebagai admin Satker, Bapak Ibu harus mendaftarkan 5 user dari sisi Satker. Yang pertama ada user pemesan barang, ada user PPK, ada user pejabat pengadaan, ada user penerima barang, dan user bendahara pengeluaran. Di mana masing-masing user ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita lihat ya Bapak Ibu, user yang ketiga, user pejabat pengadaan, nanti memiliki tugas untuk mendaftarkan admin penyedia barang atau jasa. Maksudnya di sini adalah admin vendor, di mana nanti admin vendor ini diminta untuk melakukan perekaman user staff dan user petugas pengiriman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita biasanya belanja di Shopee, kita kan dari satu akun kita yang memesan, kita yang membayar, kita yang mengecek apakah barangnya itu kita perlukan atau tidak gitu ya. Tapi kalau di marketplace pemerintah ini yang melakukan fungsinya itu orang yang berbeda-beda, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, syaratnya dari sisi vendornya sendiri, bagaimana sih cara atau syarat sebuah satu vendor itu bisa kita daftarkan sebagai vendornya di Satker kita adalah dia harus memiliki memiliki rekening tabungan BRI juga, gitu ya. Contohnya Satker Kementerian Agama Bengkulu Selatan gitu. Didaftarkanlah admin Satkernya, kemudian punya 5 user gitu ya. Nah, kemudian user pejabat pengadaan ini kan mesti mendaftarkan atau mencari vendor mana nih untuk kami belanja ke mereka. Nah, tapi harus dilihat vendornya ini punya nggak rekening tabungan BRI juga gitu. Jadi harus sama-sama BRI gitu. Kalau dia mandiri bisa ditanya, Bapak punya tabungan BRI nggak? Seperti itu. Dan kemudian pejabat pengadaan juga pastikan vendornya membuat 2 user vendor, user staff dan user petugas pengiriman. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir acara ya Bapak Ibu, atau bisa mulai sekarang ditulis di kolom chat seperti itu. Nanti kita jawab bersama-sama. Nah, ini adalah pelaksanaan penggunaan sistem digital payment marketplace. Kita lihat ini ya Bapak Ibu. Dari sisi pemesan. Pemesan di sini adalah Satker. Nanti pemesan ini melakukan pemilihan barang atau jasa, terus memilih jenis kode anggaran, menginput tanggal dan waktu pengiriman, mengajukan kepada PPK, dan upload file nota pemesanan. Kemudian dilanjutkan ke user PPK. User PPK akan memverifikasi pemesanan barang tersebut, disetujui, kemudian sampai menerbitkan SPBY. Kemudian pejabat pengadaan akan melakukan, kalau di sini dimungkinkan dilakukan yang namanya negosiasi, Bapak Ibu. Misalnya, harga yang tertulis di akunnya vendor itu harganya contohnya 10.000. Bisa nggak nih harganya kita nego jadi 9.000? Nah, itu dimungkinkan ya Bapak Ibu. Kemudian nanti penyedia barang jasanya ini berhak untuk menerima atau menolak pemesanan barang dari Satker. Kemudian berhak juga untuk melakukan negosiasi, dan nanti tugasnya mereka untuk melakukan penyediaan barang, menunjuk kurir pengiriman barang, mengirim barang, dan scan kodifikasi bukti pengiriman. Nah, ini kan vendor. Terus kita lanjut lagi ke Satker. Nanti user penerima barangnya Satker harus melihat, oh barangnya ini sesuai dan benar nggak dengan yang kami minta. Jika sesuai, nanti silahkan dilakukan persetujuan penerimaan barang. Kalau tidak, nanti bisa dilakukan penolakan dari usernya penerima barang, seperti itu. Nah, kemudian setelah barang diterima, nanti lanjut ke user bendahara untuk mendownload file atau ADK pembayaran dan juga pajaknya di aplikasi marketplace. Nanti bendahara ini setelah di-download ADK
pembayaran dan ADK pajak, nanti akan dilakukan pembayaran pada aplikasi CMS BRI, seperti itu. Itu garis besarnya. Nah, ini ada alurnya lagi, nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Nah, ini sekarang macam-macam bank yang bekerja sama dengan pemerintah untuk melaksanakan tugas digital payment marketplace. Tadi yang saya sebutkan, ada Bank BRI, dia itu alamat websitenya digipay002.id. .id ya Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk Mandiri, kita pakai digipay008.id juga. Kalau BNI, digipay009.id. Nah, sekarang kita fokusnya, Bapak Ibu, hanya akan menggunakan digipay 002 ini aja, Bank BRI. Dan ini diakses melalui website atau Google Chrome seperti itu ya, Bapak Ibu. Kalau untuk aplikasi di Play Store-nya sendiri, sedang diusahakan pihak pengembang kantor pusat BRI agar bisa nanti kita install gitu melalui Play Store, tapi untuk sekarang ini lewat website saja. Nah, ini ya, kita coba melakukan kita lihat bagaimana sih kira-kira aplikasi DigiPay itu. Nah, seharusnya kita di sini Bapak Ibu pengennya kan membuka-buka aplikasi itu ya secara langsung, tapi karena keterbatasan jaringan dan juga user, maka kita hanya sifatnya melihat melalui video saja. Bagaimana sih cara melakukan perekaman user dari sisi admin Satker, bagaimana cara memesan barang, di sini kita ada videonya, dan video ini juga bisa Bapak Ibu unduh dari link yang sudah kami bagikan di grup, seperti itu ya. Nanti sewaktu-waktu jika Bapak Ibu ingin mengulang kembali materinya bisa dilihat melalui video itu. Gimana ya kemarin caranya untuk melakukan pemesanan barang? Bisa dilihat di video yang kami sudah share gitu. Dan juga ada panduan PDF-nya juga. Nah, ini kita tadi yang pertama kan ada menu admin ya. Nah, ini kita lihat ya Bapak Ibu, ini sekarang kita ada di pertama tadi menu admin Satker. Admin Satker ini tugasnya untuk melakukan pendaftaran 5 user Satker. Siapa sih admin Satker ini? Admin Satker ini adalah Bapak Ibu yang sedang melaksanakan BIMTEK pada kesempatan ini ya. Nanti ada format suratnya untuk didaftarkan sebagai admin Satker. Ini kita mulai. Nah, nanti kita masuk ke alamat website digipay002.id. Ini kami mohon maaf, alamat website yang di atas ini, bri.govstore.id, ini masih yang lama, alamat website yang lama. Nanti yang baru digipay002.id. Oke, kita mulai ya. Nanti masukkan user sama passwordnya yang sudah didaftarkan ke KPPN. Nah, kemudian nanti setelah udah dapat user sama password, nanti Bapak Ibu bisa masuk. Nah, kita masuk ya Bapak Ibu. Nah, setelah masuk ke menu. Nah, ini masih kosong ya ceritanya, belum ada yang mendaftar. Nah, kita masuk ke menu list staff, kemudian tambah.
Nanti masukkan NIP dari pegawai yang ingin didaftarkan. Masukkan nama, NIP. Kalau non-PNS juga bisa NIP-nya dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja. Tapi kalau untuk admin Satker wajib PNS ya Bapak Ibu. Nah, ini dibuat emailnya. Nanti akan dikirimkan kode registrasi, link registrasi ke email masing-masing. Nah, ini tipenya yang pertama pejabat pengadaan yang didaftarkan sudah sukses. Nah, tadi kan baru masukin 1 user, baru admin pengadaan. Terus tambah lagi user yang lain. Masukkan NIP, masukkan nama, nomor telepon, alamat email, masukkan tipe, tadi ada tipe pengadaan, sekarang tipenya yang pemesan. Masukkan nama unit, misalnya unitnya Kemenak BS contohnya. Submit, udah selesai, udah keluar. Nanti tambah lagi, tadi kan baru 2, sekarang yang ketiga. NIP, nama. Ini contohnya nama bendahara ya, misalnya ini contohnya namanya Mbak Ona Hendriana. Terus nomor telepon, emailnya, tipenya, tipe bendahara, kalau bendahara harus memasukkan NPWP bendahara. Disimpan, selesai bendahara. Tadi kan baru 3 ya, baru 3 user. Sekarang yang keempat, kita masukkan NIP, nama, sekarang penerima barang. User yang keempat ya, penerima barang. Masukkan nomor teleponnya, masukkan emailnya, tipenya penerima barang, nama unitnya, dan simpan. Nah, itu kan usernya baru 4 yang didaftarkan. Sekarang user yang kelima, ditambahkan lagi, masukkan NIP, namanya PPK, contohnya nama PPK-nya Farhan Taufik. Nah, dimasukin namanya di sini. Nomor teleponnya Farhan, emailnya, tipenya contohnya PPK, submit, oke. Nah, udah selesai. 5 user seperti itu. Nah, bisa juga dilakukan edit data diri seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bisa juga dilakukan monitoring apakah dia sudah melakukan aktivasi atau belum. Soalnya ketika nanti Bapak Ibu menyimpan data diri usernya kan dimasukkan email. Nah, ada nanti masuk registrasi ke email yang didaftarkan tersebut. Jadi mohon dipastikan alamat emailnya sudah benar. Nah, sekian untuk cara-cara yang perlu dilakukan oleh admin Satker. Tugasnya mendaftarkan 5 user yang ada di masing-masing Satker, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi yang berikutnya. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran user, kan tadi saya sebutkan bahwasanya user pejabat itu berhak untuk memilih vendor-vendor mana saja yang bisa didaftarkan sebagai vendornya Satker. Mesti dicari itu. Oh, kami biasanya melakukan pembelian ke toko ini. Mau nggak Bapak Ibu menjadi vendor kami di aplikasi digital marketplace ini? Nah, nanti Bapak Ibu edukasi vendor tersebut seperti itu dan didaftarkan ke aplikasi DigiPay Marketplace. Nah, kita akan lakukan tutorial. Ini ya, Bapak Ibu, mohon dilihat. Nah, ini kelihatan nggak Bapak Ibu?
Nih ya, saya sama aja ya. Ini saya ketik digip002.id, alamat websitenya. Kemudian misalnya nanti sudah ditunjuk user pengadaan barang login gitu ya. Udah login sukses. Nah, nanti pengadaan akan di sini ceritanya mendaftarkan vendor masuk ke user penyedia barang dan jasa, list penyedia barang dan jasa. Nah, nanti tambah data di sini. Masukkan nama pemilik. Contohnya yang sudah saya rekam di sini 001 atas nama, nanti Bapak Ibu ketik satu-satu atas nama Jaka Purnama, ID-nya terserah Bapak Ibu berapa dimasukkan, misalnya 0100 atau 0200, bebas ya Bapak Ibu. Kemudian nama penyedia barang dan jasanya, contohnya namanya CV Prestasi Mandiri. NIK atau SIUP-nya boleh dimasukkan, kemudian NPWP-nya juga wajib dimasukkan. Selanjutnya, nah masukkan email dari vendor tersebut, nomor telepon vendor, nomor rekening BRI-nya, ini wajib BRI ya Bapak Ibu, minimal tabungan BRI, kemudian nama pemilik rekeningnya siapa, dan kemudian alamatnya. Nah, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu harus meminta, ada nggak logo dari vendor tersebut? Seperti itu ya. Nah, ini dimasukkan logonya. Kemudian upload SIUP. Nah, jadi ini wajib punya SIUP. Kemudian upload NPWP dalam bentuk PDF, contohnya seperti itu. Kemudian upload TDP. TDP ini apa? TDP ini adalah tanda daftar perusahaan gitu ya. Wajib dimiliki oleh vendor seperti itu. Nah, nanti setelah semuanya sudah di-upload oleh Bapak Ibu, kita klik simpan. Jadi ini gampang aja sebenarnya aplikasinya. Kayak Bapak Ibu istilahnya belanja gitu ya di Shopee atau toko-toko marketplace gitu. Nah, oke, itu tadi dia ceritanya kalau user pengadaan barang sudah mendaftarkan vendor. Jadi vendor yang sudah didaftarkan, kita siap untuk berlanja ke vendor ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke video bagaimana sih kita vendor mendaftarkan barang-barangnya di aplikasi marketplace. Nah, kita masuk. Nah, ini dia. Jadi ini ceritanya dari vendor ya, Bapak Ibu. Ini sekarang usernya vendor. Nanti diminta pengadaan barang jasanya untuk melakukan edukasi ke vendor. Nah, ini misalnya vendornya kan barangnya belum ada nih, contohnya. Sarung deh. Selama ini. Mana?